Saya Abraham Silaban akan melihat dan bertemu dengan keluarga Afan Kurniawan. Ini cerita terakhir yang saya pas kejadian dia ini. Waktu itu malam Jumat, hujan besar kan. Nyampe ke sini, anak saya yang besar teriak-teriak, "Pak, ayo kemana?" Saya bilang gitu. "Afan meninggal." Ya Allah. Saya sedang kalut, uang 1.500.000, ditiban anak saya meninggal. Sampai segitunya anak saya amal perbuatannya diduga. Bagi para pelaku harus dihukum. Dihukum. Berlaku seperti anak saya. Pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi unjuk rasa DPR di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Insiden terjadi pada Kamis 28 Agustus 2025. Pasca kejadian, jasad Afan dilarikan ke RSCM Jakarta Pusat. Atas insiden ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan berjanji untuk mengusut tuntas kasus secara transparan. Pada Jumat 29 Agustus 2025, ribuan ojek online mengiringi jenazah Afan Kurniawan. Masa mengantar jenazah pria yang tutup usia di usia 21 tahun ini ke tempat pemakaman umum Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta. Sementara itu terkait kasus ini, sebanyak 7 anggota Brimob dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian. 7 anggota Brimob kini dalam penempatan khusus atau Patsus. Terhadap 7 orang terduga pelanggar, kami tetapkan dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto pun meminta agar kasus diproses cepat dan transparan agar dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Lalu, bagaimana selengkapnya cerita dari orang terdekat, termasuk orang tua almarhum Afan Kurniawan? Berikut secara eksklusif, tim Abraham mendatangi rumah duka almarhum Afan Kurniawan di kawasan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Di pusat kota Jakarta, di Jalan Cepu, RT 3 RW 06, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng. Saya Abraham Silaban akan melihat dan bertemu dengan keluarga Afan Kurniawan yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa terhadap DPR beberapa waktu yang lalu. Sudah banyak tentu kunjungan-kunjungan yang ada di sini dilakukan oleh para pejabat tinggi, tapi yang jelas di sini ada beberapa papan bunga seperti ini salah satunya. Turut berduka cita atas meninggalnya Afan Kurniawan bin Zulkifli, Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Rano Karno. Masuknya lewat sini ya Pak. Tentu apa yang terjadi pada Afan Kurniawan ini sungguhlah tidak diharapkan. Apa yang terjadi kepada Afan dan terjadi pada korban-korban lainnya tentu semestinya tidak terjadi, karena duka dari meninggalnya Afan Kurniawan adalah duka bukan hanya untuk keluarga yang ditinggalkan, tapi saya rasa duka bagi siapapun
yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih relatif muda ya usia Afan, 21 tahun. Ini dia, kita sudah tiba di sini. Nah, kita sudah tiba. Ini sepertinya posko ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, Dengan Bapak siapa Pak? ya Pak Aka saya. Dengan Pak Aka. Ya, Pak Aka sebagai ketua RT. Ketua RT, berarti Ketua RT 3 ya, Iya. Bapak ya. Oke, ini sengaja, ini posko dibangun di sini Pak? Ya, pos ini tapi awalnya sih Bang Punto kan nggak sengaja buat almarhum disemayamkan di sini ya. Fungsinya sih awalnya buat orang sholat Jumat. Oh, Jumatan, oke. karena kan nggak jauh dari masjid. Oke, Kita Jumatan tuh bisa sampai jalanan sana. oke. Nah, terus yang ngumpul di sini semua, warga di sini semua Bapak? Ini anak-anak Kang Taruna. Oh, anak-anak Karang Taruna, Qatar ya? Iya, Qatar. Oh, oke. Ini warga. Oke. Siapa temannya almarhum Afan? Ini Abang-abangannya ya? Kalau Oke, teman- berkenan ke sini Mas, sebentar Mas ya. Dengan Mas siapa Mas? Saya Reza, Mas Reza. Dari Karang Taruna ya? Karang Taruna. Oke, berarti Afan juga aktif di Karang Taruna? Aktif anggota Anggota? Karang Taruna. Oke. Afan ini usia masih 21 ya Mas ya? 21. Aktivitasnya apa sehari-hari Mas? Dia sehari-hari ojek online. Emang ojek online? Sebelumnya dia security lingkungan Oh, yang jaga portal di satu pintu di wilayah kita. oke. Memang anaknya aktif organisasi Karang Taruna sebagai anggota, Masnya sebagai Anggota juga. anggota juga. Bener Cuman ya? Dia sibuk narik aja kerja karena kan buat tulang punggung keluarganya mereka juga. Masa? Seperti itu. Afan itu tulang punggung keluarga, Mas. Kita doakan sebetulnya bahwa ya ini beliau pecinta sepak bola. Masnya juga pecinta sepak bola. Satu naungan dalam Karang Taruna dan juga sama-sama mendukung Persija Jakarta. Apa sih cita-cita beliau untuk Persija Jakarta? Apa sih yang almarhum pernah sampaikan mengenai Persija? Ya pasti setiap supporter, terutama almarhum, tentunya ingin Persija Jakarta juara. Pengen Semua juara. aja. Oh ya? Pasti, Oke. Termasuk di kelompok umur pasti semuanya. U16. U16, EPA-nya semua. Kita berharap kalau misalnya bisa juara di U16 ya mungkin menjadi kado manis lah setidaknya bagi almarhum dan rekan-rekan lah ya, rekan-rekan yang juga bersama-sama suka nobar pasti Mas. Pasti. Nomor kan di sini, Pak. Nobarnya di sini juga. Iya. Mas, pernah membayangkan tidak? Pernah membayangkan keadaannya akan seperti ini? Semua saya termasuk rekan-rekan saya, teman-teman yang lain juga nggak nyangka sebenarnya. Karena kalau saya pribadi 2 hari sebelum kejadian sempat ketemu dengan almarhum. Pas Oke. almarhum mau berangkat ngojek. Apa yang disampaikan? Ya biasa almarhum kalau emang orangnya pendiam, jadi kalau ketemu anak-anak pun saya say hello aja bang. Sopan, anaknya juga sopan. Anaknya sopan juga ya? Oke. Dan waktu pertama kali mendengar kabar tersebut, atau paling tidak kan Awalnya mungkin Sudah semua melihat saya ya sama teman-teman nggak videonya. percaya kan, cuman di make sure lagi ternyata valid, ya kita semua terpukul, pasti terpukul. dan ikut kemarin mengantarkan sampai ke liang lahat ya, Alhamdulillah. menyolatkan juga ya, dan nggak berhenti ya Mas ya doa untuk almarhum, Alhamdulillah. karangan bunga, terus kemudian sholat goib, terus kemudian kami melihat petinggi negara, tokoh masyarakat, bahkan publik figur juga datang ya. Mungkin kalau pendapat saya dan dengan orang-orang lain mungkin sama ya. Meninggalnya beliau itu pas lagi mencari nafkah untuk keluarganya juga kan. Bisa dibilang jihad Syahid. lah. Syahid. Seperti itu. Berarti syahid. Karena kebetulan kan yang saya dapat info dari TKP, beliau habis mengantarkan orderan. Iya. Seperti itu. Iya. Di dekat-dekat situ kan. Iya. Nah, tentu siapapun tidak berharap demikian ya. Oke, sekali lagi kami terima kasih atas keterangannya dan kami doakan yang terbaik terus untuk Terima kasih. teman-teman. Gitu. Ada yang mau disampaikan, Mas? Mungkin sama sih harapan kita semua, terutama baik itu kawan-kawannya, keluarganya, bahkan Iya. teman-teman seperjuangannya ke ojol gitu kan. Ya untuk para tersangka dihukum Seberat-beratnya. seberat-beratnya, Oke. seadil-adilnya lah. Seadil-adilnya. Oke, dan sudah berproses. Ya, dan transparan lah, kita harap seperti Oke. itu. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama, Terima kasih, Mas. Mas. Terima kasih, Mas.
Pak RT, boleh kami wawancara ya Pak ya? Boleh, Sambil boleh. duduk boleh Pak ya? Boleh. Nah, sebentar Pak. Ini kita mau lihat di sini Pak. Di sini setiap pengunjung harus mengisi daftar tamu Pak. Ya. Kami baru tahu infonya Pak. Bagaimana? Karena biar Ceritanya. nggak meminimalisir penumpukan di gang kita gitu. Oh, kemarin sudah menumpuk ya? Udah banyak mas, dari berbagai macam public figure, artis juga, gitu. Makanya Oke. saya bikin kayak gini. Oke. Jadi ada daftar tamunya. Ada daftar tamunya, Karena prakteknya dari hari-hari sebelumnya sudah mulai ada penumpukan. penumpukan. Dengan situasi kondisi wilayah seperti ini kan nggak mungkin, kita kan gang Iya, kecil. memang ya. gang kecil ya. Ya. Oh ya. Dan oke, Nih ini tamu-tamu sebelumnya nih. tamu-tamu sebelumnya ya. Bisa kita lihat ya Pak ya? Boleh. Semua isi ya Pak ya? Boleh. Oke. Ada yang dari Bima juga, dari Semarang. Oh ada dari luar kota juga? Iya, ada. Oke. DPRD Jakarta. Nah kita juga udah isi ya jadwal ya Pak ya? Karena kami dari Nusantara TV juga ingin hadir ke sini Pak. Siap. Paling tidak menyampaikan bela sungkawa langsung Oke, kepada siap. keluarga Ya. yang ditinggalkan. Dan memang mulai dari pagi untuk kemudian mengantisipasi hadirnya berbagai masyarakat yang Ya. mau menyampaikan Ya. ungkapan duka, Ya. memang dibuatlah semacam daftar tamu, isian daftar tamu yang diawasi langsung Ya. oleh Pak RT ya. Pengurus wilayah sih, ada RW juga, Ada RW juga. pihak DKM masjid juga gitu. Oh, oke. Sudah makin berkurang yang berkunjung atau semakin banyak Pak? Kayak seperti makin sini sih makin berkurang ya. Makin berkurang ya. Ya, tapi nggak tahu nanti nih, mungkin lewat jam 1 atau gimana. Saya nggak Oke, tahu. biasanya justru siangan lebih ramai Ya, lagi. biasanya yang dadakan itu kayak public figure, pejabat-pejabat. Suka dadakan. Bukan dadakan, tiba-tiba datang. Pak RT sendiri mengenal Afan lah ya. Kalau untuk almarhum, saya nggak intens ya, karena kan saya Oh. kerja dan juga usianya jauh dengan Jauh, saya. betul. Mungkin kalau untuk orang tuanya saya sedikit kenal, karena kebetulan ibunya almarhum itu pernah jadi tukang cuci di rumah saya. Oke. Ibunya itu pernah bantu-bantu. di Iya, rumah. bantu-bantu buruh cuci lah di sini, lingkungan sini. Oke. Gitu. Kalau bapaknya ojol juga dia. Oke. Jadi kalau disebut bahwa beliau salah satu tulang punggung di keluarga itu betul. 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 Betul ya. Iya. Oh, ya. Memang ojek online. Ya. Lulusan SMP ya Pak. SMP. Oh, SMP ya. SMP lulus makanya. Sampai lulus Iya. ya. Karena kondisi ekonomi. Ekonomi. Ya sayang ya. Dan dia orang tua mereka mereka kan dia kan Sangat KTP disayang. kan di Tomang tuh, Palmerah. Hmm. Domisilinya memang di sini dari kecil nih. Dan dia orang tuanya tuh sini nggak punya rumah mas. Gak punya rumah. Dia ngekos. Oh orang tuanya ngekos. Oh, berarti ini ngontrak hitungannya. Ngontrak beda. Kalau ngontrak kan dia ngontrak satu rumah buat dia tempatin sekeluarga kan. Kalau ngekos kan beda. Ngekos sekamar-sekamar. Oke. Dia ada rumah tiga kamar, dia ngekos 2 kamar. Jadi satu buat orang tuanya, satu buat dia sama kakak sama adiknya. Yang tinggal di sana ada Ada 3 Afan, kamar, keluarganya di ada almarhum sama ayah dan atau ibunya. ada ibunya, satu ada orang lain yang ngekos juga di situ satu rumah. Tadi disebutkan memang aktif ya Pak, sebetulnya anaknya berorganisasi. Aktif setelah jadi keamanan lingkungan di sini. Iya. Mulai berkurang tuh dia aktifnya karena mungkin sibuk kali ya kerja dan setelah jadi ojol juga kurang aktif gitu. Pak RT ketika pertama kali mendengar tentang peristiwa ini, Saya pertama kali mendengar kaget sih ya, kayak nggak percaya gitu loh, nggak nyangka ada tetangga saya terlibat kena kejadian musibah seperti ini gitu Iya. aja. Jadi setelah cek ke rumah sakit, saya tanya-tanya di grup keluarga, oh ternyata benar ya. oke. Udah harapan saya sih ya. Iya. Kebetulan waktu di rumah sakit kan juga Pak Kapolri datang kan, janji di transparan untuk hukumnya. Ya saya sih pegang janjinya Pak Kapolri aja. Oh Bapak sempat bicara? Bicara sih enggak, cuman saya ada waktu itu kan ada apa bapaknya almarhum sama Pak RW sama ketua DKM bicara dengan Pak Kapolri, ada Pak Kapolda, Oh jadi Bapak mendengarkan itu dengar ya? saja gitu. Oke, apa yang disampaikan waktu itu Pak? Dia janji hukumannya sesuai dengan apa yang dibuat dan transparan dan dihukum seadil-adilnya dan bertanggung jawab masalah pembiayaan juga. Oh ya itu kan sudah disampaikan secara Iya, terbuka ya Pak iya. ya? Pak ini Bapak apa yang Bapak sampaikan? Keadaan nggak baik-baik aja sekarang? Ya saya harapnya kedepannya kondusif kan, karena kalau nggak kondusif saya nggak mau terjadi kayak 98, banyak yang dirugikan, dari pihak kita juga dirugikan kan, susah cari kerja, apa-apa barang sembako mahal, itu aja sih.
Susah ya Pak ya? Susah. Ya, bismillah lah, mudah-mudahan bisa lah. Tapi di sini aman kan Pak? Aman, Benar, alhamdulillah berapa hari belakangan ini kita lihat Pak eskalasinya Pak? Aman, alhamdulillah aman. Karena kita akan juga warga jangan ada satupun yang ikut-ikutan demonstrasi gitu. Oke, kalau Bapak lihat video-video ada yang masuk rumah, ada yang masuk gedung dan lain sebagainya yang mulai ambil-ambil barang begitu Pak. Bapak lihat juga video itu Pak? Video banyak di platform media kan banyak kan. Iya. Cuman saya sayangin aja kan kenapa itu mesti terjadi. Nggak ada warga sini ya Pak ya? Nggak ada. Alhamdulillah Dipastikan nggak bahwa ada. warga tetangga Afan Nggak ada. tidak melakukan Saya itu. jamin nggak ada. Ya sih, ya himbauan saya ke warga sih jangan, ya udahlah kita ikhlas dengan apa yang terjadi pada saudara Alvan dan jangan ada Afan-Afan lagi gitu loh. Oke. Ya, biarkan hukum yang berjalan nanti yang ini. Oke. Jangan sampai ada Afan-Afan berikutnya. Iya. Saya pikir itu menjadi highlight dari apa yang disampaikan oleh Pak RT. Iya. Terima kasih ya Pak Siap, RT ya. siap. Terima kasih Pak. Izin kami Siap. berkenan ke kediaman sebentar ya Pak ya. Kita menuju ke kediaman Afan. Ya Mas, teman-temannya Afan. Teman-teman siapa yang paling dekat sama Afan? Oh, kita sih sama-sama pernah Sama. kerja bareng. Pernah kerja bareng. Iya. Oh, ini Persija Jakarta juga nih. Sama kayak Afan. Iya. Pendukung Persija. Iya. Jackmania. Jackmania. Oke. Masnya juga main bola nih? Oh iya. Main bola juga? Main bola. Main bola sama Afan? Iya. Oke, Afan ternyata suka bola. Ya. Cuma sekarang kan sibuk kerja dia. Oke. Jadi nggak pernah nongkrong lagi bareng kita ya. Iya. Gak pernah nongkrong lagi ya? Iya, udah lama banget. Oke. Apa yang mau disampaikan keadaan kayak gini sekarang? Semoga cepat membaik aja sih. Ya, berlalu lah. Iya. Jangan makin anarkis itu. Oke. Semoga keadaannya baik-baik, jangan Iya. sampai terpengaruh ya. Iya benar. Tetap Oke. ngatur. Dan jangan sampai ada Afan-Afan berikutnya. Kita akan menuju ke kediaman orang tua Afan. Di sini. Nah, ini di sini nih di Jalan Tayun. Halo Pak, Bu. Pak, di sini memang rata-rata pekerjaan warganya apa, Pak? Ojol sih banyakan mereka. Banyakan ojol ya? Anak mudanya ya. Oke. Tapi memang pemukiman padat begini ya, Pak ya? Oh, di sini. Oke, Mas. Oke deh. Sedang ini ya. Ya. Oke, Pak. Nah, di sini keluarganya nih. Kita lihat di sini seperti inilah kondisi kediaman Afan. Ya, kalau disebut tadi ini usaha orang tuanya, Pak? Bukan. Bukan. Yang punya rumah ini. Punya rumah. Oke. Oke, jelas ini kos-kosan lah ya, Pak ya. Oke, di sini. Oke, nanti kita akan coba masuk ya. Nanti kita coba masuk. Kita akan coba bincang bersama dengan keluarganya. Teriak-teriak, Pak, ayo kemana? Saya bilang gitu. Afan meninggal katanya. Tuh, ya Allah. Apa ini ya Allah? Saya sedang kalut. Kita akan masuk ke kediaman Afan, almarhum. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, Sobat, saya Abraham Silaban. Saya bersama-sama dengan Pak Zulkifli, dengan Bu Herlina. Kami hadir di sini dan tentu kami merasakan duka yang mendalam, menyampaikan bela sungkawa kami kepada Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan, semoga Yang Maha Kuasa memberikan ketabahan, Bu, keikhlasan atas apa yang terjadi, Bu. Banyak ya, Pak, para pejabat, publik figur, terus juga dari kalangan masyarakat yang masih terus datang ke sini ya, Pak ya. Masih banyak. Masih banyak ya, Pak ya. Yang memberikan dukungan kepada Bapak ya. Terus sabar, suruh ikhlas. Banyak sekali yang datang sini. Iya. Pak Zul, kami dengar Bapak juga
Ternyata pengemudi ojek online, Betul. Saya. layaknya almarhum. Iya betul. Betul. Jadi Bapak sama almarhum tulang punggung keluarga, bisa dikatakan demikian. Betul. Betul. Kalau saya nggak ada, dia yang nolongin maknya. Oke. Usianya 21 tahun. 21 tahun dia putus sekolah. Putus sekolah. Iya, SMP. SMP itu juga kelas 2 dikeluarkan. Dan pada akhirnya Dia disitulah mulai bekerja. Bekerja dia. Punya ini. Saya nggak suruh, maknya nggak suruh. Dia punya inisiatif sendiri jalan. Untuk bantu keluarga. Iya. Sebelum ojek online dulu sempat kerja apa? Sebelum almarhum? ojek online dia jaga portal di Jalan Kudus itu. Oh, berarti persis yang disampaikan. Security keamanan. Iya betul. Iya ya, Bu ya. Nah, kami dengar juga aktif ya di lingkungan. Aktif. Dia juga sempat nangkap maling juga. Oh iya, Pernah dipukul orang, dia diam, nggak banyak tuntutan ini. kenapa dipukul? Karena dia lawan arah, disuruh, dia nggak terima. Karena mungkin ngelihat anaknya yang jaga ini kelihatan mukanya agak muda, mungkin ya, anak kecil lah, mungkin ditabok. Jadi pokoknya melawan arus lah, Ya, kira-kira lawan demikian. arus, ya. Jadi sebagai petugas keamanan di situ, Ya, dia ikutin aku. Afan mengingatkan, Ya, mengingatkan. menegur. Betul, menegur. Malah dia yang Nggak terima dia. dipukul. Pukul. Cuman karena dilihat sama anak-anak yang online Grab online Gojek online di depan, mereka ngebantu security-nya di depan itu. Mau dikeroyok, cuman dia ditahan jangan. Nah, sampai dibawa ke kepolisian, ke Kapolsek Menteng. Nah, mau diapain dia, tapi kata dia ya udah damai aja, nggak usah diapa-apain gitu. Di Kapolsek Menteng nggak nuntut apa-apa dia, saking ini anak saya dia orangnya mulut. Saking orangnya betul-betul ini ya Pak. Betul-betul ini orang nggak Betul-betul mau. cinta damai. Cinta damai. Itu abangnya aja ngelapor ke saya, Pak itu apa dipukulin orang, kan saya namanya orang sebagai orang tua, emosi saya ikuti situ, saya marah-marahin juga anak itu. Nah pas udah gitu, udah selesai, singkat cerita aja, pas udah itu dia tegur abangnya, ngapain kasih tahu bapak, kasih tahu bapak, malah abangnya yang dimarahin, dia gak mau, dia menanggung sendiri. Dipukul orang sebenarnya berkali-kali ya, istilahnya gitu. Tapi dia tidak pernah balas. Nggak pernah balas, nggak pernah ngadu ke saya, nggak pernah. Dan nggak pernah menuntut juga. Nggak pernah menuntut. Sekalipun bahwa orang sekitarnya Iya betul. itu ingin menuntut sebetulnya. Iya, kalau mau dituntut sih bisa, cuman dia kagak mau. Ibaratnya udah. Ini luar biasa Pak, saya benar-benar terharu. Tuh, ini kapan Pak ini peristiwa ini? Itu udah lama. Ini cerita perjalanan hidupnya dia gitu. Dan ada satu lagi, dia ada orang yang mau pinjam kesusahan, pinjam duit apa, terutama ya kayak keluarga saya sendiri datang kesusahan, dia tolong, ibaratkan kayak motor, dia mau jual, mau ditarik ke orang motornya, akhirnya datang ke sini, dibayar sama anak saya, bayar cash, saking mau nolong keluarga. Ada motor Beat ya, nah, saya pakai buat adenya. Dia beli motor hasil keringat sendiri Bang, nggak pernah ini motor yang dia pakai yang baru yang hitam itu, yang kejadian itu hasil keringatnya dia sendiri, nggak pernah nyusahin saya, setahunnya ada aja. Saya sedih, belum tentu anak sebesar itu bisa kayak makanya saya kadang-kadang saya salahin diri saya sendiri. Ya Allah, kenapa saya jadi orang tua kayak gini, nggak seperti kayak orang gitu. Saya menyesal dalam hati saya gitu. Kapan ya Allah kasih kemudahan saya biar anak saya nggak kayak saya yang ikut cuma itu aja. Nah, dia keluar dari satpam portal itu. Mungkin karena dia juga udah capek, ya gaji 1 juta katanya sih. Terus dia nanya sama mamanya sih, dia konsultasi sama mamanya, dia mau nge-grab aja katanya. Itu bos keamanan itunya, kepala keamanan itu
sampai kagak mau dia ngilang gitu istilahnya. Ya habis mau di mana udah kemauan siapa kan gitu. Nah dari situ udah. Nah itulah anak saya. Saya kesusahan kayak kemarin. Ini cerita pas kejadian dia ini. Waktu itu malam Jumat hujan besar kan. Saya mau bayar motor Aerox 1.500.000. Saya mau pinjam duit kemana? Saya ya Allah sampai cerita, mah pinjamin duit tuh untuk kakak kamu. Oh ya udah cat, saya cat, pinjam duit 1,5 juta kak ini, nggak ada dibalasnya gitu. Ya udah, mau nggak mau pasrah dia. Saya berusaha sembarang jalan, hujan, ya sembarang jalan itu. Bahwa saya orang gemuk sekali itu. Mungkin dalam perjalanan saya sama anak saya kali dalam waktu yang sama sebelum kejadian, kan namanya kita di lapangan. Ya udah sampai sini, saya ngedrop customer, saya langsung pulang ke sini. Tujuan saya ya udah mentok-mentoknya saya mau pinjam duit sama anak saya, pasti dikasih. Anak saya itu Afan Kurniawan itu, saya punya utang banyak sama dia. Saya nggak tega lagi mau minta. Kalau saya minta pasti kasih. Nyampe ke sini, anak saya yang besar, Adam sama Wulan keluar mendengar suara, kan suara knalpot itu agak besar ya itu, dia tahu kan, keluar teriak-teriak, Pak, ayo kemana? Saya bilang gitu. Afan meninggal katanya. Ya Allah. Apa ini ya Allah? Saya sedang kalut, uang 1.500.000, ditiban anak saya meninggal. Saya takutnya ditabrak lari orang apa, kan ada yang tanggung jawab kan gitu. Udah kepikiran kosong lah itu, Pak. Ya Allah. Nah gimana di Cipto? Pas sampai di Cipto, saya ngelihat orang-orang pada kerumunan, terutama polisi-polisi, orang-orang masa dari pihak mitra Gojek, Grab, Maxim, terus ada orang partai segala di situ. Ya udah. Oh, berarti saya masih bisa minta pertanggungjawaban. Yang penting saya minta pertanggungjawaban untuk diuruskan kuburnya anak saya. Saya nggak nuntut apa-apa dari nggak ada ini itu. Yang penting saya bisa ini anak saya itu. Itu aja, saya nggak marah, cuman yang marah itu anak saya doang, yang kakaknya yang saling, ya istilahnya wajar lah, kakak berarti suka selek ini berantem gitu, sebentar berantem sebentar damai bentar, gitu ceritanya sampai ketika itu saya ngelihat anak saya badannya habis di punggungnya lagi dimandikan, cuman saya doang sama ini yang bisa masuk ngelihat itu. Sampai kita lihat, sampai datang ke sini balik lagi bahwa ini mayat, ini saya datang kerumunan orang di sini, bawa amplop, bawa ini itu segala macam Pak. Cuman saya kagak gitu, ya udah, nggak ngelihat, ya Allah, ini yang kau berikan pada hamba, ditukar kali saya ditukar kali. Sampai saya istighfar, ampunilah saya ya Allah, karena saya udah kenapa kamu ini saya, ya Allah, kenapa kapan saya mengharap, cuman saya selalu baca di hati. Akhirnya pas udah nangis saya udah ingatin dia. Yang kuat ya Pak ya. Makanya kalau dibilang tidak subhanallah, maksudnya didatang dikunjungin orang begini begitu gitu. Besok mulia banget anak, hati kamu sama saya, mau ikut sama siapapun, sama neneknya apa segala macam kemana, sama adik dari keponakannya dibagi-bagi, ya Allah. Istilahnya hasil mungkin kalau pas aku lagi kunjungan mungkin ada 5.000, 10.000 dikasih itu. Ibu, itu story dari Bapak cerita tentang
mengenang sosok almarhum Afan. Dari Ibu, bagaimana Apa mengenang? tuh anaknya orangnya baik, suka menolong sama orang tua, baik saudara maupun adiknya. Anaknya pendiam, nggak pernah banyak omong. Pulang habis ngojol, masuk ke kamar, tidur. Besok pagi udah berangkat lagi. Dia nggak mengenal hujan, tetap jalan. Baik ya Bu ya. Iya, nggak pernah ada tuntutan sama orang tua dalam hal apapun. Kalau saya lagi masak, ya dia makan, nggak ada dia beli sendiri. Nggak pernah neko-neko. Saya dengar suka bola Bu, suka Persija, ya Pak. Saya nggak pernah sih ngelihat dia itu. Dan terus memberikan doa, terus memberikan dukungan kepada Ibu dan Bapak gitu ya. Bagaimana Ibu melihatnya sekarang? Sedih, Pak. Terharu Terharu. banget. Ya. Sampai segitunya anak saya amal perbuatannya di dunia. Sampai saya pinjam uangnya itu belum kebayar sama saya itu. 10 juta ibaratkan kalau mungkin sama orang kan udah ditekan, kalau dia mah kagak ada. Saya udah masih punya, mau pinjam lagi, saya udah yakin kalau saya datang waktu lagi hujan datang ke sini minjem ke dia pasti kasih. Dia sih ibaratkan bisa sisipin uang. Cuman di jalan yang ini dia nggak kayak nongkrong ini itu. Nggak pernah nongkrong di depan apa ngikut-ngikutin. Keadilan harus ditegakkan. Ya, gitu, Kakak. Bagi para pelaku harus dihukum. Hukum. Seberat-beratnya seperti anak saya. Seperti anak saya mati, hukum mati. Sampai Presiden datang ke sini ya Bu. Ya, Alhamdulillah datang. alhamdulillah Semuanya pada ketuk hatinya. Ngobrol apa dengan Presiden? Ya, kalau presiden ya cuma dia enggak sih, nggak ngobrol apa-apa. ya tanya Cuma nanya itu doang. sabar. Sabar ya. Nggak ada ini. Garis nasib anak saya. Ya nggak pernah menyangka ya Bu ya bahwa Presiden akan datang. Kalau masalah itu nggak tahu, betul nggak tahu. Yang dapat info ya mungkin ya dari sekitar. Kalau kita mah kagak tahu ada masalah datang. Keadaannya sudah banyak di luar sana dengar sesuatu nggak kejadian Pak. Ya kalau bisa jangan sampai misalnya demo-demo ngerusak-rusaknya jarak ini itu seperti yang lalu-lalu nanti jadi provokasi, tolong jangan sampai menghancurkan ini, bukan apa-apa yang kena dampaknya yang lain-lain, bukan mereka, karena yang lain juga banyak yang nggak suka sama kayak kejadian-kejadian seperti ini. Bukan apa-apa gitu loh. Kalau mau demo damai gitu. Jangan demo tipu-tipu kan. Makanya masalah ya saya sampaikan ke mitra Gojek, apa Grab, apa Maxim, tolonglah sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, kasihanilah anak istri kami. Kita cari makan, kalau kita tuntutlah yang pelaku-pelakunya itu aja. Jangan dibawa sama orang yang nggak bersalah. Kasihan, sama-sama kita, sama-sama manusia. Itu harapan saya, tolong jangan hanya didapat provokasi sama orang. Tolonglah mereka, kasihan anak istri kan. Jangan sampai kejadian seperti anak saya, Afan Kurniawan. Ibu ada yang mau disampaikan? Tambahkan Bu. Ya saya minta sama Keadilan aja saya. keadilan aja. Keadilan harus Ya, ditegakkan. itu kakak. Bagi para pelaku harus dihukum. Hukum. Seberat-beratnya seperti anak saya.
Seperti anak saya mati, itu mati. Itu aja tuntutan saya. Nggak ada tuntutan lain. Saya nggak mau bawa gitu. Jadi inilah suara dari keluarga ya. Iya. Tanpa seizin saya, jangan sampai dia salah paham begini. Oke. Saya nggak mau. Oke. Kasihan anak saya. Iya. Bu Herlina, kepada pemerintah atau kepada siapapun itu ada yang mau disampaikan? Nggak cuma minta keadilan. Minta keadilan aja. Jangan sampai ada korban yang seperti anak saya lagi. Udah Oke. cukup anak saya aja. Udah cukup anak saya aja. Jangan sampai terulang lagi. Cuman itu aja dari saya. Sudah ketemu juga kan dengan aparat penegak hukum kan, Bapak Ibu? Sudah, mereka Sudah, juga ya? udah siap main. Sudah disampaikan langsung. Kemarin kalau nggak salah sudah ketemu dengan Sudah. Pak Kapolri, Pak Kapolda. Sudah. Udah dikasih tahu. Apa yang disampaikan kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda? Kalau Kapolri udah siap tanganin semua yang pelakunya, dia akan tegakkan semua. Pak Kapolda juga begitu? Iya, ngomong gitu. Apa yang disampaikan kepada Pak Kapolda? Ibu sempat bicara juga? Sama juga? Dan Bapak Iya, dan Ibu percaya nggak? udah percaya. Gitu. Percaya? Saya Percaya. Oke. penegak hukum. Jadi percayakan kepada proses penegakan hukum. Begitu. Pak, Bu, terima kasih. Pak Zulkifli, Bu Herlina. Sekali lagi, saya Abraham Silaban. Saya hadir di sini. Saya sebagai host program saya, program Abraham. Tapi pun saya sebagai pemimpin redaksi Nusantara TV. Menyampaikan rasa belasungkawa kami yang sangat dalam. Saya dalam proses liputan saya melihat bagaimana upaya unjuk rasa dilakukan. Dan hal seperti inilah yang sungguh tidak kita harapkan. Pak, Bu, anak kita, adik kita, Afan, yang saya rasa pun gak seorang pun mau seperti ini. Bayangkan ibu dan bapak di rumah gak pernah tahu bahwa anak pulang hanya tinggal nama. Dan saya sungguh merasakan kepedihan dan luka yang dirasakan oleh ibu. Kalau mudah kering tangisan ibu, terus berdoa ya Bu sama Yang Kuasa. Yang Kuasa pasti akan berikan berkah yang berkelimpahan sama ibu. Pasti akan dibela, dijaga keluarga ibu dan bapak. Dan bapak pun, bapak cerita mengenai perjuangan keluarga, utang piutang lain sebagainya, niscaya Yang Kuasa bantu Pak. Jangan khawatir Pak, banyak nanti perpanjangan tangan nanti Pak yang uluran kasih Bapak. Jangan-jangan saluran ini nanti adalah doa. Jadi doa buat Bapak dan Ibu. Ikhlas. Terima kasih sudah menunjukkan kepada kami sebagai bentuk keikhlasan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Saya melihat Bapak dan Ibu ikhlas, dan kami doakan Pak bahwa nggak akan kekurangan Bapak Ibu ke depan. Dalam artian Tuhan akan terus kasih berkah-berkah yang nggak berkesudahan. Ya Pak ya, Ibu ya. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat ya Bapak ya. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Ini Pak Nurdin Tambubolon, Presiden Komisaris Antikorp. Kami juga dari Nusantara TV akan dekat mendoakan dan semoga seluruh keluarga diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa ya Bu. Di sela-sela kunjungan tim Abraham ke kediaman Afan Kurniawan Minggu pagi, Presiden Komisaris NT Corporation Nurdin Tambubolon turut mengunjungi rumah duka almarhum Afan Kurniawan di kawasan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Turut hadir mendampingi Nurdin Tambubolon, Direksi NT Corp, Dimpos Tambubolon, dan Tommy Tambubolon. Dalam kunjungannya dan kesempatannya bertemu langsung dengan orang tua almarhum Afan, Preskom serta jajaran Direksi Antikorp menyampaikan rasa turut berbelasungkawanya atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Presiden Komisaris Antikorp pun berharap keadilan dapat ditegakkan untuk Afan dan situasi di Indonesia kembali kondusif. Ini Pak Nurdin Tambubolon, Presiden Komisaris Antikorp. Ini
Ini Pak Zulkifli. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami juga dari Nusantara TV akan tetap mendoakan dan semoga seluruh keluarga diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Kami tidak terlalu banyak berbicara hari ini karena kami tahu bagaimana perasaan Papa sama Ibu, dan saya sebagai presiden TV akan tetap membantu mendukung keluarga Ibu, keluarga Bapak. Terima kasih. Semoga semuanya bisa berlalu dengan baik. Amin. Amin. Pak Zulkifli, Bu Herlina, kami dari redaksi Nusantara TV, kami hadir bukan hanya mengangkat cerita tentang Afan yang tadi sudah Bapak dan Ibu ceritakan kepada kami, tapi kami juga hadir di sini untuk juga turut menyampaikan belasungkawa, dan kami juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga ayah dan ibunya Afan, adik kita. Kami akan terus mengawal pemberitaan tentang meninggalnya Afan. Tadi Bapak cerita tentang keadilan. Kami akan berkomitmen, redaksi kami akan berkomitmen untuk memastikan bahwa upaya pengawalan terhadap jalannya keadilan itu terus berjalan. Jadi semoga diberikan keberkahan, kelimpahan oleh Yang Kuasa, kekuatan, ketabahan oleh Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bapak dan Ibu. Dan kami doakan yang terbaik ya Pak. Yang penting jangan khawatir Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Ya, Allah itu maha baik. Yaitu sehat-sehat buat Bapak dan Ibu dan seluruh keluarga. Jadi kita doakan semua keluarga dan juga bangsa Indonesia tetap sejuk, damai dan sejahtera ya Bu ya, ya Bapak ya. Yang diharapkan semoga negara kita juga menjadi negara yang maju dan juga keluarga Bapak Ibu tetap dalam lindungan dan Tuhan dan kesejahteraan buat kita semua. Amin. Kami izin ya Bu. Ya Pak. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Iya. Ayo, ayo nak. Ayo. Lalu, ya. Terima kasih ya Bu Herlina ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Herlina ya. Makasih banyak ya, Dek. Ya. Terima kasih Ayo, Adi Pak. ya. Mari, Pak. Adi ya. Sebagai warga negara yang baik, sebagai pimpinan daripada media Nusantara TV, seluruh keluarga besar Nusantara TV turut berduka cita atas berpulangnya saudara kita yang kita kasihi, yang kita sayangi, saudara Afan Kurniawan. Beliau sudah dipanggil Tuhan, dan kami sebagai media, kami datang ke sini adalah untuk mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami sudah ketemu dengan orang tua Afan, Bapak Zulkifli dan Ibu Herlina dan keluarga besarnya. Semoga husnul khotimah dan semua apa yang kita rencanakan, Tuhanlah yang memberikan dan menuntun kehidupan kita. Semoga keluarga almarhum tetap sehat dan mendapat berkah yang lebih besar lagi di hari-hari yang akan datang, sepertinya Pak Afan Kurniawan ini. Seluruh bangsa Indonesia berduka.
seluruh masyarakat kita berduka. Semoga bangsa Indonesia akan mendapatkan ketertiban, kedamaian, kesejukan di hari-hari yang mendatang, karena ini adalah suatu amanah Tuhan yang harus kita jaga. Dalam hal-hal yang terjadi seperti ini, jangan terulang lagi, dan keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan di Republik ini. Tetapi kita harus menjaga juga bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera. Mari kita lihat ke depan untuk supaya negara kita ini, bangsa kita, masyarakat kita bersatu, mempertahankan kedaulatannya, menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, dan memberikan keadilan sesuai dengan apa yang diamanahkan di Undang-Undang Dasar dan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dukunglah supaya ini bisa ditemukan. Dan saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada agar menjaga situasi yang kondusif, situasi yang tidak menggembirakan sekarang, kita rubah menjadi sesuatu yang sejuk, karena apabila terjadi apa-apa, semua kita yang rugi, semua bangsa Indonesia yang merasakannya, masyarakat nanti merasakannya semuanya, sehingga kita semuanya menahan diri dan bersatu kembali seperti sebelumnya. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi bangsa Indonesia.